Dalam hidup, kita percaya bahwa kita melihat dunia apa adanya. Tapi, bagaimana jika sebenarnya kita tidak melihat dunia, melainkan hanya sebagian kecil darinya? Setiap warna, setiap bentuk, setiap bayangan yang kita lihat hanyalah potongan kecil dari realitas yang sesungguhnya. Kita merasa sudah memahami dunia hanya karena mata kita terbuka. Padahal, justru di sanalah letak keajaiban sekaligus keterbatasan terbesar manusia. Mata manusia adalah mahakarya alam. Dua bola kecil berisi cairan bening ini mampu menangkap cahaya, memecahkannya, menerjemahkannya, lalu mengirimkannya ke otak untuk menjadi makna. Dengan kombinasi reseptor warna, sel kerucut, dan batang, kita bisa mengenali lebih dari 10 juta warna. Kita bisa membedakan merah darah dari merah mawar, biru laut dari biru langit, dan merasakan emosi yang berbeda dari tiap gradasinya. Tapi sesungguhnya, apa yang kita sebut melihat hanyalah ilusi yang disusun oleh otak. Mata manusia hanya bisa menangkap gelombang cahaya antara 380 hingga 750 nanometer yang disebut cahaya tampak. Di luar rentang itu, dunia tetap ada, tapi kita buta terhadapnya. Kita tak bisa melihat sinar ultraviolet, tak bisa merasakan inframerah, tak bisa menyaksikan spektrum elektromagnetik yang menari di sekeliling kita. Kita hidup dalam jendela sempit dari realitas luas yang tak terjangkau. Sementara itu, di dunia yang sama, ada makhluk lain yang melihat dunia dengan cara yang sama sekali berbeda. Seekor elang misalnya, mampu melihat seekor tikus dari jarak lebih dari 2 kilometer. Ketajaman matanya 4 hingga 5 kali lipat manusia. Ia dapat melihat dalam detail yang bahkan bagi kita tampak seperti titik kabur di kejauhan. Tidak hanya itu, retina elang memiliki lebih banyak reseptor visual, membuatnya mampu menangkap gerakan dalam kecepatan tinggi. Bagi elang, setiap detik berjalan lebih lambat, seolah waktu sendiri melambat di hadapannya, agar ia tak kehilangan mangsa di bawah sana. Lalu ada udang mantis, makhluk kecil dari lautan dangkal yang memiliki sistem penglihatan paling kompleks di bumi. Jika manusia punya 3 tipe reseptor warna, merah, hijau, dan biru, udang mantis memiliki 16. Ia dapat melihat warna yang bagi kita bahkan tidak memiliki nama. Bagi udang mantis, dunia bukan sekedar merah, hijau, atau biru. Dunia baginya adalah simfoni cahaya yang mencakup ultraviolet, inframerah, hingga pola-pola terpolarisasi yang tak kasat mata. Kita takkan pernah tahu seperti apa rupa dunia di matanya. Kita hanya bisa membayangkan bahwa warna-warna yang kita anggap indah mungkin hanya sebagian kecil dari realitas yang ia lihat setiap hari. Di udara, seekor capung menatap dunia dengan lebih dari 30.000 lensa kecil di setiap matanya. Ia dapat memantau hampir seluruh lingkaran 360 derajat sekaligus. Tak ada ruang bagi kejutan, tak ada gerakan yang tak terdeteksi. Capung bisa menghitung arah angin, kecepatan serangga lain, dan lintasan mangsanya dalam sepersekian detik. Di matanya, dunia bukan hanya terang dan warna, tetapi juga geometri, kecepatan, dan pergerakan yang konstan. Ia hidup dalam dunia yang bergerak dalam banyak arah sekaligus, dan semua itu terlihat jelas. Kucing, teman tidur manusia yang tampak lembut, hidup dalam dunia cahaya redup, yang bagi manusia adalah gelap. Retina kucing memiliki lebih banyak sel batang, sensor yang menangkap cahaya lemah. Itu sebabnya ketika kita hanya melihat kegelapan, kucing masih dapat membedakan gerakan sekecil bayangan tikus di pojok ruangan. Tapi, sebagai gantinya, ia melihat dunia dengan warna yang terbatas, seolah hidup dalam film biru keabu-abuan. Ia menukar keindahan warna untuk kekuatan melihat dalam kegelapan. Dalam dunia kucing, cahaya adalah kemewahan, tapi gerakan adalah bahasa. Dan ular,
Makhluk yang kita takuti karena bisa menyerang tanpa kita lihat datangnya, melihat dunia dalam inframerah. Ia tak perlu cahaya untuk berburu. Ia bisa merasakan panas tubuh mangsanya bahkan dalam gelap gulita. Setiap perbedaan suhu adalah bentuk yang terlihat baginya. Bayangkan jika kita pun bisa melihat panas, melihat napas orang lain, melihat jejak kaki yang baru saja dilalui seseorang karena masih hangat. Dunia akan tampak sepenuhnya berbeda. Ular tidak hidup di dunia yang sama dengan kita, meski ruangnya sama. Sebaliknya, lebah hidup dalam dunia ultraviolet. Bagi lebah, bunga tidak sekedar cantik, tapi seperti neon sign bercahaya ungu terang. Ia melihat pola rahasia di kelopak bunga, peta cahaya yang menuntunnya ke sumber nektar. Sesuatu yang bagi manusia hanya kelopak biasa, bagi lebah adalah panduan hidup. Kita memuji keindahan bunga karena warnanya, tapi lebah melihat keindahan yang lebih dalam, struktur cahaya yang tersembunyi dari pandangan manusia. Dan ada hewan-hewan lain yang melihat dunia dengan dimensi tambahan. Burung merpati misalnya, diyakini mampu mendeteksi medan magnetik bumi secara visual, seolah ada garis-garis tak kasat mata yang menuntun mereka menyeberangi samudra tanpa tersesat. Ikan-ikan tertentu dapat mendeteksi listrik yang dihasilkan otot makhluk lain, seperti membaca denyut kehidupan itu sendiri. Sementara anjing, meski tidak melihat warna sebanyak kita, bisa melihat dunia lewat penciumannya, dunia aroma yang bagi kita sepenuhnya tak terlihat. Lalu, jika begitu banyak makhluk bisa melihat hal-hal yang tak bisa kita lihat, apakah itu berarti kita kurang sempurna? Tidak, justru inilah keindahan ciptaan alam semesta ini. Setiap makhluk diberi pandangan yang sesuai dengan dunianya. Kita, manusia, diberi kemampuan untuk menafsirkan apa yang kita lihat. Kita mungkin tak bisa melihat sinar ultraviolet, tapi kita bisa membayangkannya. Kita bisa menciptakan teleskop untuk melihat jauh keluar angkasa, dan mikroskop untuk melihat ke dalam dunia yang tak kasat mata. Kita bisa menerjemahkan cahaya yang tak terlihat menjadi bentuk, warna, dan pemahaman. Namun di balik semua itu, ada pertanyaan yang lebih dalam. Seberapa banyak dari realitas yang sebenarnya masih tersembunyi dari kita? Apakah di balik cahaya yang tak terlihat itu ada dunia lain? Apakah ada bentuk kehidupan yang bersembunyi dalam frekuensi cahaya yang belum kita bisa tangkap? Mungkin saja, karena setiap kali manusia menemukan alat baru untuk melihat, kita menemukan hal-hal yang sebelumnya kita kira tidak ada. Dari teleskop Galileo hingga kamera termal, dari sinar X hingga gelombang radio. Setiap penemuan membuka lapisan baru dari realitas yang selama ini tersembunyi di depan mata. Kita hidup di tengah keajaiban yang terus memperluas dirinya. Namun ironisnya, semakin banyak yang kita lihat, semakin kita sadar betapa sedikitnya yang benar-benar bisa kita lihat. Dalam hidup sehari-hari, kita sering mengira sudah memahami seseorang hanya dari apa yang tampak. Tapi seperti halnya cahaya, manusia pun memiliki spektrum tersembunyi. Emosi, niat, pengalaman yang tak selalu terlihat. Kita hanya melihat wajah, tapi tidak melihat pikiran. Kita melihat senyum, tapi tak selalu tahu luka di baliknya. Mata memberi kita pandangan, tapi bukan pemahaman. Keajaiban sejati bukanlah pada seberapa tajam kita melihat, tapi seberapa dalam kita menyadari bahwa ada begitu banyak yang tak terlihat. Dunia ini bukan sekedar warna dan bentuk, tapi lapis demi lapis realitas yang saling bertumpuk, menunggu untuk ditemukan. Dan pada akhirnya, mungkin yang paling penting bukan seberapa baik kita melihat, tapi seberapa banyak yang kita sadari belum kita lihat. Karena di sanalah, tersembunyi dalam cahaya yang tak terlihat, dunia terus berdenyut dengan rahasianya yang tak habis-habis.